Ada satu pertanyaan besar bagi kita, Bapak Ibu, saya mau kita. Mari kita jawab masing-masing, yaitu kenapa Anda menikah dan kenapa Anda mau menikah bagi yang belum menikah. Bapak Ibu Saudara, apakah sudah punya jawaban tersendiri dalam hidupmu? Ataukah engkau sedang berkata, nyesel aku nikah sama dia? Tersiksa batinku, tersiksa jiwa ragaku. Aku lebih memilih untuk tidak menikah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu pertanyaan yang harus kita jawab. Kenapa? Kalau kita menjawab dengan asal-asalan atau kalau kita punya alasan yang tidak jelas untuk kenapa kita menikah, maka saya percaya pernikahan kita tidak akan baik-baik saja. Tapi saya yakini kalau kita menikah dengan alasan yang jelas sesuai firman Tuhan, Alkitabiah, memang pernikahan kita tidaklah mudah, banyak tantangan, banyak rasa sakit, tetapi berkali-kali Tuhan Yesus menolong pernikahan kita. Amin. Jadi sampai saat ini kita boleh ada dengan pasangan kita. Bapak Ibu Saudara, saya sudah menikah 8 tahun lebih dengan istri saya dan puji Tuhan saya tidak pernah menyesali pernikahan saya. Walaupun dalam 8 tahun itu ada berbagai rasa sakit dan ada berbagai rasa marah. Tetapi saya mau fokus ke Tuhan. Sehingga pernikahan kita boleh bertahan dan boleh ada sampai saat ini karena Tuhan tolong. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang punya alasan seperti ini. Kenapa menikah? Maka dia punya alasan yang seperti ini. Ya, ada yang menikah Bapak Ibu Saudara karena pertama diperintah oleh orang tua. Bapak Ibu Saudara, benar enggak? Adakah di tempat ini yang menikah karena diperintah orang tua? Orang tua bilang gini, kalau kamu enggak nikah di umur 30, jangan harap dapat warisan papa mama. Sehingga mau tidak mau kebut-kebutan menikah dengan siapa saja yang mau diajak menikah. Atau misalnya orang tua, ayolah menikahlah, kami udah mau nimang cucu nih, tolonglah. Teman-teman mama papa udah menikah, kamu juga harus menikah. Ada Bapak Ibu yang menikah gara-gara dipaksa orang tua? Enggak ada ya. Kalau kami tidak dipaksa, karena umur 23 tahun kami sudah menikah. Malah waktu itu orang tua bertanya, beneran udah mau menikah? Saya bilang siap. Nah, kemudian Bapak Ibu juga ada yang bosan ditanyain kapan nikah. Bapak Ibu ada yang ngalamin? Saya nggak ngalamin karena 23 saya menikah. Misalnya umur kita udah 30-an, perempuan udah 25 ke atas, biasanya akan sering mendapat pertanyaan, kapan sih kita nikah? Kita yang suka makan babi biasanya dikasih pertanyaan, kapan nih kita makan babi nih? Kapan nih kita makan saksang nih? Kapan nih kita makan panggang, kecap, segala macam? Sampai pertanyaan itu berulang-ulang kita dengar dan akhirnya aduh, daripada capek lagi didengar mendingan nikah saja. Nah, Bapak Saudara, ada juga yang bilang gini, menikah karena tuntutan pekerjaan. Bapak Saudara, kepala daerah seperti kepala desa mau bupati itu nggak elok kalau hanya sendiri saja. Biasanya sebelum dia mencalonkan diri dia nikah dulu supaya ada ibu bupatinya, ibu kepala desanya. Jadi ada banyak macam-macam Bapak Saudara. Dan juga ada yang menikah karena, kenapa menikah? Biar ada yang masakin. Biar ada yang bangunin pagi hari. Biar gak tidur sendiri lagi. Biar ada yang cuciin. Biar semuanya terasa indah dan bahagia. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Bukan pernikahan yang membuat Anda bahagia. Tapi Anda yang harus membuat pernikahan Anda bahagia. Amin. Kalau Anda berharap pernikahan membuat Anda bahagia, saya mau katakan welcome to the jungle. Selamat datang di hutan belantara. Karena di pernikahan itu awal-awal manis sekali, paling setahun manis. Kita bisa ngomong babe, sayang, honey, lovely, segala macam. Tapi setelah 1 tahun mulailah bunyi token listrik. Mulailah beras habis, mulailah mau makan enak gak ada uang. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan hari ini, bukan pernikahan yang membuat Anda bahagia, tetapi Anda yang menentukan pernikahan Anda bahagia atau sengsara. Amin.
Yang pernikahannya bahagia, mari angkat tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu hari ini kita mau belajar tujuan pernikahan Kristen supaya kita tidak gagal fokus. Ada yang menikah karena dia bilang, saya mau nikah sebagai seorang laki-laki biar ada yang masakin, biar ada yang cuci baju saya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, setelah pernikahan berjalan, dia jadikan istrinya seperti pembantu tukang masak dan tukang cuci. Karena tujuan pernikahannya apa? Biar ada yang masak, biar ada yang cuci. Bapak Ibu Saudara, memasak atau nyuci itu tugas perempuan atau laki-laki? Saya mau tanya. Memasak, menyuci itu pekerjaan perempuan atau laki-laki? Kami pas bimbingan pernikahan, pendetanya nanya, cuci piring, cuci kain, itu tugas kamu atau tugas istrimu? Kami sontak jawab dua-dua. Sama-sama. Karena istri saya gak mau ngerjain sendiri. Dan saya juga gak mau dia ngerjain sendiri. Saya pernah tertangkap basah oleh Bu Ratna lagi nyuci kain. Bapak Ibu Saudara, nyuci kain, cuci piring, masak, itu bukan perkara tugas siapa, tetapi tugas kita bersama untuk saling melengkapi. Kalau kita punya waktu untuk melakukan hal demikian, lakukanlah. Karena jangan sampai engkau menganggap pasanganmu sebagai pembantu dalam rumahmu. Banyak pernikahan begitu Bapak Saudara. Ada juga perempuan, ada juga wanita yang menikah karena apa? Kemarin saya ngomong dengan anak-anak di PPA saya bekerja. Saya bilang jangan sampai kalian menikah karena kalian berpikir gak ada pekerjaan, cari suami kaya biar enak hidupnya. Saya juga mengatakan kepada perempuan-perempuan, bekerja itu bukan hanya tanggung jawab laki-laki, tetapi sebisa mungkin kalau kita saling membangun keluarga kita, mari kita kerja sama-sama. Puji Tuhan saya dan Bu Gembala sampai saat ini masih bekerja. Dan kami menikmati itu walaupun di tengah-tengah jalan ada berbagai bumbu-bumbu pernikahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengerti mengenai tujuan pernikahan Kristen supaya saya dan saudara tidak gagal fokus dan supaya kita akhirnya mengerti, oh ini maksud Tuhan saya harus menikah. Ya, sebentar Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Tujuan pertama, pernikahan Kristen. Karena apa? Karena pernikahan Kristen itu adalah perintah Tuhan. Kok makin maju? Oh berarti biar Bapak Ibu dapat bocoran dulu sebelum dikhotbahkan. Nah, pernikahan Kristen itu pertama tujuannya kita memenuhi perintah Tuhan. Kita mentaati perintah Tuhan. Di firman Tuhan 1 Korintus 7 ayat 10a dia katakan begini Bapak Ibu Saudara. Kepada orang-orang yang telah kawin. Paulus berkata, aku. Tapi katanya tidak. Bukan aku, tetapi Tuhan yang perintahkan. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kepada kita yang sudah menikah, pastikan kita itu menikah karena kita mentaati perintah Tuhan, bukan perintah orang tua, bukan perintah teman, bukan perintah om. Amin. Kenapa? Visi pernikahan bisa kita jalani kalau kita ngerti yang nyuruh kita nikah siapa? Tuhan. Saya juga mau yakinkan Bapak Ibu. Coba katakan kiri kanan, bilang, kita nikah karena Tuhan ya. Nah ini resiko nih, duduk di samping yang bukan istrinya. Masa Pak Ayek ngomong sama Pak Hendra? Coba bilang suami istrimu, kita menikah karena Tuhan. Kejauhan, haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti pertama bahwa pernikahan itu adalah
perintah Tuhan untuk kita membentuk keluarga. Nah, keluarga itu apa? Keluarga itu adalah organisasi pertama di muka bumi yang didirikan langsung oleh Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya. Jadi dari berbagai organisasi itu nggak laku karena semuanya berasal dari keluarga dahulu. Kalau nggak ada keluarga, organisasi lain nggak ada. Organisasi pertama yang Tuhan bentuk yaitu keluarga, bukan gereja. Dan tahukah Bapak Saudara, akhir-akhir ini iblis lagi gencar memecah belah keluarga Kristen atau organisasi yang dibentuk Tuhan pertama kali supaya rancangan Tuhan tidak terjadi dalam hidup diri saya. Dia kacaukan pernikahan lihat apa? Pertama, yang sudah menikah dia buat bercerai. Kedua, yang sudah menikah dia buat selingkuh biar kacau keluarganya. Ketiga, yang belum menikah dibuat belok. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jadi begitu gencarnya iblis ingin menghancurkan esensi organisasi pertama yang didirikan oleh Tuhan, yang itu keluarga. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu dan yang akan menikah, pastikan kita menikah karena perintah Tuhan. Amin. Dan kedua Bapak Ibu Saudara, selain itu perintah Tuhan, kita diberi kebebasan untuk menikah dengan siapa. Betul? Bapak Ibu Saudara, siapa yang menikah karena dijodohkan dan siapa yang menikah karena pilihan sendiri. Yang pilihan sendiri boleh angkat tangan. Haleluya. Yang dijodohkan? Bapak Ibu Saudara, kita menikah, Tuhan tuh begini. Kalau Adam dan Hawa dulu, Hawanya langsung ditaruh oleh Tuhan. Ini nih perempuan, inilah. Langsung dijodohkan oleh Tuhan. Kalau kita, karena waktu itu nggak ada wanita. Kalau sekarang kita dikasih kebebasan oleh Tuhan untuk memilih siapa yang kita mau nikahi. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapa yang menentukan siapa yang kita nikahi adalah kita sendiri. Tetapi kita juga harus dengar kata orang tua kita yang udah lebih pengalaman. Kita harus mendengar kata Tuhan. Kita harus mendengar masukan-masukan dari siapa saja. Nah, oleh karena itu kita diberi kebebasan oleh Tuhan untuk menentukan suami istri. Maka kita harus pastikan 3 hal dalam memilih jodoh. Ada 3 hal yang penting dalam kita memilih jodoh. Satu, pertama, kalau kita pilih jodoh, ini yang jadi gerbang pertama. Harus takut Tuhan. Ketika kita mau mencari pasangan hidup, yang jadi kriteria pertama harus sama-sama takut Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan, kalau kita cari jodoh itu harus yang sepadan, yang takut Tuhan. Nah, pertama yang harus kita perhatikan adalah jodoh kita harus sama-sama percaya Tuhan Yesus. Amin. Kedua Bapak Ibu Saudara, harus sesuai dengan mata kita. Bapak Ibu, kira-kira suami istri kita saat ini dulu kita menikah dengan dia sesuai dengan mata kita atau tidak? Karena begini Bapak Ibu, kalau kita menikah dengan orang yang modal hanya takut Tuhan tetapi tidak sesuai dengan mata kita, suatu saat engkau akan bisa selingkuh karena engkau belum puas oleh matamu. Makanya selain takut akan Tuhan, harus sesuai juga dengan mata kita. Kita lihat dia, oh pas nih bentukan kayak gini dengan saya. Bapak Ibu Saudara, saya dengan istri saya suka dengan dia karena juga sesuai dengan mata saya. Wah, putih nih, cantik nih. Jadi pernikahan itu harus banyak yang harus kita sortir Bapak Ibu Saudara. Tapi sortir pertama harus takut Tuhan. Baru sesuai dengan mata kita. Kita lihat, wah cakep nih, ganteng nih. Terakhir Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah takut Tuhan. Kalau sudah sesuai dengan mata kita. Maka harus sesuai dengan hatimu. Hatimu artinya apa? Engkau lihat karakternya, engkau lihat sifatnya. Apakah sifatnya sesuai dengan kamu?
atau sifatnya tidak sama sekali sesuai dengan kamu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, menikah itu jangan asal pilih kalau tidak melalui 3 proses ini. Karena saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, menikah itu sekali seumur hidup. Seumur hidup itu lama bos. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya engkau menikah, tiap hari engkau akan melihat wajahnya kalau engkau bangun. Bayangkan kalau nggak sesuai dengan matamu, engkau akan lihat dia. Apa sih orang ini, kenapa sih saya nikahi kamu? Itu gara-gara apa? Pas nikah nggak lihat dulu. Jadi pertama harus takut Tuhan sesuai dengan matamu dan hatimu juga sesuai sifatnya, sesuai dengan yang kau harapkan. Karena pernikahan itu bukan seperti ganti baju, kalau nggak cocok ganti. Pernikahan itu sekali seumur hidup, dan saya mau katakan seumur hidup itu lama. Jadi jangan pernah salah memilih pasangan hidup ketika Tuhan sudah memberikan perintah untuk kita menikah. Amin. Dan untuk semua orang dikehendaki Tuhan untuk menikah kecuali panggilan untuk hidup selibat. Bapak Ibu Saudara, ada juga orang yang dikaruniai untuk hidup selibat. Hidup selibat itu artinya apa? Tidak menikah, tapi itu khusus. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua orang dikehendaki untuk menikah kecuali dikaruniai untuk hidup selibat. Maksudnya apa? Dia memang mampu untuk hidup sendiri dan itu karunia Tuhan. Seperti siapa? Paulus. Jangan sampai engkau berkata saya mau hidup selibat, tapi engkau masih main mata dengan perempuan, engkau masih main mata dengan laki-laki. Itu bukan panggilan, itu pelarian. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, pernikahan Kristen itu yang pertama dan terutama harus di depan Tuhan. Adam dan Hawa, mereka bertemu dan mereka sah sebagai suami istri. Pertama di mana? Di depan Tuhan. Saya juga mau katakan, terlalu banyak kita nikah adat dulu, kemudian hidup layaknya sebagai suami istri, baru berapa tahun kemudian nikah gereja. Bukankah itu kebalik? Tapi yang terutama, yang pertama, kita harus bertemu dulu di hadapan Tuhan, sah sebagai suami istri, baru hidup suami istri. Adat, acara, pesta itu belakangan. Jadi Bapak Saudara, perintah Tuhan untuk menikah. Dan yang terutama pernikahan itu harus disaksikan di depan Tuhan terlebih dahulu. Kita nanti punya anak-anak, kita dorong mereka untuk menikah terlebih dahulu di depan Tuhan. Di dalam gerejanya sebagai wakil Tuhan. Amin. Siap kita jalankan ini Bapak Ibu? Amin. Ya. Dan kedua Bapak Saudara, pernikahan Kristen itu tujuannya untuk apa? Saling melengkapi. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Di firman Tuhan bilang begini. Kejadian 1-2 ayat 18. Awalnya Tuhan ciptakan manusia cuma apa? Cuma satu, Adam. Tapi setelah dilihat-lihat Adam, ternyata Adam gak bisa hidup sendiri. Nah, kira-kira akhirnya Tuhan ciptakan Adam lagi gak? Tidak. Tuhan tidak ciptakan yang sama, tapi Tuhan ciptakan yang beda. Tujuannya apa? Saling melengkapi. Tuhan bilang, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, laki-laki dan perempuan itu sepadan namun beda fungsi. Jadi rancangan pernikahan itu Tuhan rancang di awal berbeda. Laki-laki dan perempuan. Tetapi iblis berusaha belokkan. Sekarang ada Joni lawan Joni. Bapak Saudara. Dan ada beberapa negara yang udah melegalkan. Saya sendiri Bapak Saudara. Saya dukung dan saya sangat apresiasi keputusan Trump. Tahu Trump? Presiden Amerika Serikat. Dia kasih ketegasan. Di Amerika cuma ada 2 gender. Laki-laki dan perempuan. Tidak ada waria. Karena memang itu rancangan Tuhan dari dulu. Tuhan cuma ciptakan laki-laki
perempuan. Waria itu ciptaan siapa? Siluman. Jadi Bapak Saudara, hanya laki-laki dan perempuan yang Tuhan sah ciptakan sebagai suami istri. Gak ada yang namanya setengah perempuan, setengah laki-laki. Kalau ada setengah perempuan, setengah laki-laki, itu ciptaan siluman pasti. Karena itu bukan Tuhan ciptakan untuk seperti itu. Nah, Tuhan bilang gak baik seorang diri kalau cuma laki-laki. Nah, pernikahan itu menyatukan dua pribadi yang berbeda. Kalau kita berkata saling melengkapi, maka pernikahan itu menyatukan dua pribadi yang berbeda. Dan tahukah Bapak Saudara, saya mau katakan begini ya. Terkadang orang salah tentang pernikahan di awal. Dia berkata pernikahan itu untuk bahagia. Pernikahanmu gak akan pernah bahagia kalau engkau tidak rela saling mengoyakkan daging. Karena pernikahan itu ibarat kita begini Bapak Saudara. Laki-laki, perempuan. Kalau kita hanya berkata saya laki-laki, saya perempuan dan kita menikah, ini belum bisa. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Perobekan daging untuk bisa bersatu. Artinya apa? Pernikahan itu ada banyak ego kita yang harus dikikis satu sama lain. Engkau bisa katakan kepada suamimu, oh saya udah gini dari dulu. Gak bisa Bapak Saudara. Pernikahan itu saling melengkapi. Yang lebihnya kita turunkan, yang kurangnya kita dilengkapi pasangan. Kita harus punya kerendahan hati untuk mau menerima kekurangan dan menerima kelebihan pasangan kita. Banyak pernikahan itu menjadi kaca karena apa? Tidak mau menerima kekurangan, hanya mau menerima kelebihan. Bapak Ibu Saudara, harus ada kerendahan hati untuk saling memahami kekurangan dan kelebihan suami istri. Dan juga kita harus punya kerendahan hati untuk mau mau belajar, mau memahami dan mau mengerti pasangan kita. Kita jangan hanya mengatakan, oh saya gini dari dulu. Kalau misalnya kita ada ngomong ke pasangan kita, saya nggak suka ini ya. Jangan hanya katakan, oh saya memang begitu dari dulu. Tapi kita harus belajar. Kalau kita orang yang suka keluar malam, kalau kita mungkin sebagai laki-laki, suka keluar malam. Setelah menikah, keluar malam itu harus sudah bisa diubah. Karena kita nggak hanya hidup sendiri lagi. Kita harus bisa mengerti bahwa diri kita bukan milik kita lagi, tetapi diri kita adalah bagian dari pasangan kita. Kalau pasangan kita ngomong sama kita, saya nggak suka kamu begini, jangan debat dulu ya, udah kita belajar. Makanya dalam pernikahan itu Bapak Saudara, yang penting apa? Komunikasi adalah kunci untuk menghadapi badai pernikahan. Kunci pernikahan yang bahagia adalah kita mau komunikasi. Kita mau menerima saran dan masukan. Karena gini, kita juga sebagai pasangan suami istri, terlebih-lebih kepada yang wanita, jangan pernah mengharapkan suamimu peka. Karena laki-laki itu susah untuk peka. Tapi ngomong apa yang kamu mau. Kalau misalnya kamu udah berusaha menunggu dia peka dan sudah 3 tahun gak peka-peka, berarti ngomong. Berarti suamimu tidak ilmu kepekaan. Ngomong, Pak pulang jangan langsung duduk ya, jangan langsung rebahan tidur ya, mandi dulu biar kamar gak bau. Karena mungkin udah 3 tahun setiap pulang kerja masih bau, udah langsung ke kamar. Kasih tahu dengan baik. Juga suami ke istri, komunikasi. Ma, cobalah kalau saya pulang itu jangan langsung tanya gaji.
Cobalah bikin teh dulu, kita ngopi, ngobrol baik-baik. Pasti nanti akan saya kasih lebih-lebih. Tapi kan saya masih capek. Langsung ditanya gaji itu bikin darah tinggi rasanya. Cobalah kalau saya pulang malam itu jangan langsung depan pintu udah gini. Dari mana? Udah jam 12. Tanya dulu baik-baik. Pak, kenapa baru pulang? Oh iya, tadi motor rusak. Jadi yang penting itu dalam keluarga harus komunikasi. Jangan langsung hantam. Bapak Ibu Saudara. Karena kita dalam pernikahan itu adalah saling melengkapi. Kita gak bisa nuntut suami istri kita sama persis kayak kita. Karena mungkin yang kurangnya kita akan diisi oleh kelebihan pasangan kita. Jadi tujuan pernikahan Kristen itu melengkapi satu sama lain. Bukan untuk saling menunjuk kelebihan masing-masing. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan sekali lagi. Pernikahan itu penting untuk mengerti saling melengkapi adalah harus ada komunikasi satu sama lain. Sekali-sekali Bapak Ibu Saudara, saya gak peduli umur Bapak Ibu sudah mungkin udah 50-an. Sekali-sekali ajak istrimu ke tempat makan kah di luar, minum es campur kah, ajak ngomong. Saya juga biasanya begitu sama Bu Gembala. Kami cari tempat yang di luar, habis itu kami ngomong. Karena apa? Kalau di rumah ngomongnya, volumenya gak terbatas. Tapi kalau kita cari tempat di luar, walaupun mau naikkan volume, pasti kita masih tahan. Jadi ilmunya itu Bapak Ibu, kalau mau ngomong serius, kalau mau ngomong yang heart to heart, coba ajak keluar. Karena di luar itu masih bisa jaga volume. Kalau di rumah, nah langsung naik Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau di luar kita masih jaga volume. Ya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus saling memahami pasangan kita. Oh pasangan saya gak suka begini. Oh pasangan saya gak suka begini. Kita berusaha untuk berubah satu sama lain. Amin. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang belum menikah juga dengarkan baik-baik ini. Jangan sampai sudah menikah baru nyesal. Kita juga menikah tujuannya adalah kita untuk beranak cucu. Kejadian 1:28a dikatakan begini. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Bapak Ibu Saudara, tujuan pernikahan Kristen setelah tadi, Tuhan kasih perintah beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, pernahkah dengar child free? Child free itu adalah pernikahan tanpa punya anak. Ini di beberapa negara udah mengkhawatirkan Bapak Ibu Saudara. Karena populasi mereka lebih banyak yang tua, sedangkan yang lahir itu sedikit. Makanya di luar negeri itu Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang melahirkan dikasih duit. Anak-anaknya dirawat oleh negara. Beda kalau di Indonesia, kalau beranak cucu ini masih tergenapi, malahan gas terus. Udah dibilang 2 anak cukup, tapi katanya gas terus. Makanya demografi Indonesia itu lagi mendapatkan bonus demografi, lebih banyak milenialnya daripada orang tua. Tapi kalau negara lain lebih banyak orang tua daripada anak-anak. Jadi Bapak Ibu Saudara, iblis juga lagi gencar bagaimana supaya memutus rantai keturunan ilahi adalah kasih pemahaman child free. Mereka berpikir begini, ngapain punya anak repot, gak bebas. Ngapain punya anak, biayanya besar, biayanya mahal. Tapi saya percaya orang yang takut Tuhan, yang mengerti tujuan pernikahan Kristen, kita dipanggil menikah untuk punya keturunan, kita pasti lakukan ini. Walaupun saya dan Gembala 8 tahun belum punya anak, tapi kami masih bersuka cita. Berarti Tuhan belum percayakan. Suatu saat nanti juga Tuhan pasti percayakan. Tapi lebih daripada itu kami merindukan Bapak Ibu Saudara. Kami bukan child free. Kami child pengen. Jadi Bapak Ibu Saudara,
kita menikah untuk punya keturunan. Dan kita harus mengerti, memiliki keturunan itu mari kita anggap sebagai berkat Tuhan, jangan anggap sebagai beban. Jadi jangan pernah katakan kepada anak Bapak Ibu, kamu ini jadi beban keluarga. Ingat Bapak Ibu Saudara, yang memutuskan untuk dia lahir di dunia siapa? Kita kan yang orang tua. Jadi jangan pernah berkata engkau beban. Karena ketika kita memutuskan dia lahir di dunia ini, kita anggap dia sebagai berkat Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua itu kita memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan mengasihi mereka. Pada saat kita punya anak, kita punya tanggung jawab untuk memenuhi keperluan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, dan mengasihi mereka. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan selain itu Bapak Saudara, bukan hanya memenuhi kebutuhan mengasihi. Dan ini yang paling penting. Bukan hanya kebutuhan jasmani, tetapi bertanggung jawab untuk mendidik dan membawa mereka mengenal Tuhan. Nah ini yang seringkali diabaikan oleh kita. Terkadang sebagai bapak, sebagai orang tua hanya pikir begini, saya kan udah cukup cari makan, sudah cukup cari baju, cari ini, cari itu. Tapi saya mau katakan, kita sebagai suami istri punya beban, punya tanggung jawab untuk membawa mereka mengenal Tuhan. Karena tujuan Tuhan kita menikah punya keturunan yang mengenal Tuhan. Jangan pernah katakan, saya sedih Bapak Saudara, kalau ada orang tua yang sudah percaya Yesus, kemudian dia punya jawaban begini, untuk agama saya percayakan kepada anak saya, dia mau percaya apa itu terserah dia, karena itu hak bebas. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Anda salah kalau punya perkataan seperti itu, karena dari awal kita sudah punya tanggung jawab untuk mengenalkan mereka kepada Tuhan. Kalau kita baca di Yosua, di kitab perjanjian lama, bahkan Tuhan mengatakan engkau harus mengajari dia siang dan malam tentang firman Tuhan. Engkau duduk berdiri dimanapun engkau berada di suatu rumah, engkau harus mengajarkan tentang nama Tuhan. Amin. Jadi Bapak Saudara, bikin anak itu jangan hanya pintar bikin, tapi pintar membuat mereka mengenal Tuhan. Jangan hanya semangat kalau bikin anak, tapi lebih dari itu semangat untuk mengajari mereka mengenal Tuhan. Itu yang paling penting. Punya anak itu tidak cukup memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi yang paling penting bagaimana kita merawat mereka dengan kasih Tuhan dan membuat mereka percaya Tuhan sampai akhir hayat hidup mereka. Amin. Dan kemudian Bapak Saudara, yang terakhir, kalau yang ketiga sudah kita jalani dengan baik, maka inilah tujuan pernikahan Kristen yang terakhir yang saya tulis Bapak Saudara. Tujuan pernikahan Kristen, kenapa kita menikah sebagai keluarga? Karena Tuhan ingin kita mengelola berkat Tuhan. Kejadian 1 ayat 28 dikatakan begini, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berkuasalah atas segala ciptaan. Tuhan jadikan kita sebagai istri, sebagai mitra Allah untuk mengelola berkat Tuhan. Nah, berkat Tuhan salah satunya apa? Penghasilan suami istri itu adalah apa? Berkat Tuhan. Suamimu bekerja, istrimu bekerja, dan hasilnya itu uang yang kalian hasilkan, itu adalah berkat Tuhan. Saya sama Bu Gembala, kami masih pacaran waktu itu. Kami sudah mulai belajar untuk nabung bersama. Dan akhirnya ketika kami menikah sampai saat ini, tidak ada yang namanya uang saya, tidak ada yang namanya uang dia. Tetapi kami gabungkan gaji kami jadi satu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Suami istri aja udah nyatu jadi satu. Masa uang kita masih pisah? Berarti belum sepenuhnya kita bersatu dengan istri kita. Misalnya hanya laki-laki yang bekerja. Jangan sampai laki-laki berkata, oh ini uangku, ini aku yang cari kerja. Kamu kan di rumah gak ngapa-ngapain. Kamu kan di rumah gak kerja. Saya pernah lihat video itu Bapak Saudara. Akhirnya tukar peran.
Seminggu suaminya keok dan mengalah. Karena istrinya bilang, kamu pikir setrika, cuci baju, rawat anak itu bukan kerjaan. Jadi apapun yang kita hasilkan dalam keluarga kita, itu adalah berkat Tuhan. Dan kemudian Bapak Saudara, kita harus menjadi pengelola yang baik dari berkat Tuhan. Ingat baik-baik, kita bukan pemilik berkat. Kita bukan pemilik berkat Tuhan, namun kita adalah pengelola. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, maka Tuhan akan tambah-tambahkan. Bagaimana cara mengelola dengan baik? Saya kasih satu poin yang paling penting, bisa menetapkan prioritas. Dalam mengelola berkat Tuhan, kita harus bisa menetapkan prioritas. Kami Bapak Saudara, setiap terima gaji akhir bulan, kami tetapkan prioritas. Awal bulan atau akhir bulan sama saja karena dekatan mereka. Kami satukan gaji kami dulu. Kemudian yang prioritas kami potong per puluhan terlebih dahulu. Karena kalau potongnya di akhir kami udah pengalaman. Kalau potong di akhir itu pasti gagal. Jadi potong di awal. Kemudian yang jadi prioritas kedua apa? Kami potong untuk bayar KPR rumah. Kemudian apa lagi? Kalau ada tunggakan atau apa kami bayarkan. Kemudian apa lagi? Kasih ke orang tua. Kami prioritaskan, kami tetapkan prioritas. Baru setelah itu kami tetapkan kebutuhan kami selama sebulan. Kalau kita menjadi pengelola berkat yang baik, kita tahu mana yang prioritas. Saya percaya Bapak Saudara, Anda pasti diberkati Tuhan. Ditambahkan lebih banyak lagi. Tetapi kalau sampai saat ini Anda masih kekurangan, jangan-jangan Anda salah dalam memprioritaskan berkat yang Tuhan percayakan. Jadi, keluarga yang takut akan Tuhan itu akan selalu diberkati. Tetapi diberkati berlimpah-limpah, diberkati bertambah-tambah, tergantung kita menjadi pengelola yang baik atau tidak. Kita menjadi pribadi yang bisa memprioritaskan berkat Tuhan atau tidak. Saya mau katakan hari ini kepada Bapak Ibu, saya mengingatkan, berkat Tuhan prioritasnya apa? Tuhan. Gak ada yang lain, baru kebutuhan kita. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, mengelola berkat Tuhan dengan baik, maka berkat Tuhan akan semakin ditambah-tambah. Saya sudah melihat banyak orang yang dia menjadi pengelola berkat yang baik, dan saya melihat hidupnya semakin hari semakin diberkati, hidupnya semakin baik. Dan itu juga saya alami Bapak Ibu Saudara. Jadi diberkati atau tidak diberkati itu tergantung siapa? Tergantung kita. Kita bisa mengelola dengan baik atau tidak. Karena uang sebesar apapun, kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, pasti habis. Di kampung saya pernah terima duit, ada yang sampai 400 juta, ada yang sampai 500 juta. Itu duit yang sangat besar untuk sekelas di perkampungan Bapak Saudara. Tapi tahukah Bapak Saudara, ketika mereka terima 300-400 juta, mereka gak punya mental untuk mengelola. Apa yang mereka beli? Mereka beli motor baru, mereka beli ini, beli itu. 1 tahun kemudian, Pertamina kembali dari nol ya Pak. Miskin lagi. Di area Tuban di Jawa, waktu itu mereka juga terima ganti rugi dari pemerintah miliaran Bapak Ibu Saudara. Tapi akhirnya mereka jatuh miskin. Kenapa? Ketika mereka terima duit miliaran, rame-rame mereka beli apa? Beli mobil. Sampai kontainer bawa mobil banyak-banyak. Sekarang mereka udah miskin lagi, padahal mereka terima miliaran rupiah. Mereka terima berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi karena mereka tidak tidak pintar mengelola, maka semuanya habis begitu saja. Doa saya adalah Bapak Ibu Saudara, keluarga Bapak Ibu menjadi pengelola berkat Tuhan yang baik, supaya berkat Tuhan semakin berlimpah atas kita. Amin. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita jawab masing-masing di dalam hati kita. Sudahkah Anda memenuhi tujuan pernikahan di dalam Tuhan? Ada 4 Bapak Ibu Saudara. 1,
Kita menikah karena kita mentaati perintah Tuhan. Kedua, kita menikah untuk saling melengkapi. Dan kita menikah untuk beranak cucu. Dan terakhir, kita menikah karena kita sebagai mitra Allah dalam mengelola berkat Tuhan. Kalau kita melakukan pernikahan ini, maka betapa indahnya pernikahan kita diberkati oleh Tuhan. Amin.